Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 689 Berita. Zandongsan melihat situasi dengan jelas. Ketiga sekte percaya bahwa tindakannya sebelumnya adalah meninggalkan ketiga sekte dan melarikan diri bersama tim Pulau Naga Perang. Dalam kasus ini, ketiga sekte tidak akan menyerah kecuali dia menyerahkan keong kecil itu. Namun, jika keong kecil itu selalu ada di tanganmu, aku sama sekali tidak setuju. Zandongsan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu tidak percaya padaku, maka mulai sekarang, kita berempat akan bergiliran memegang keong kecil itu, satu untuk satu hari. Para pendekar dari ketiga sekte saling berpandangan. Semua orang menyetujui rencana ini, lagi pula, mereka tidak bisa terlalu menekan Zandongsan. Jika mereka benar-benar saling membunuh di sini, itu bukan hal yang baik bagi keempat sekte. Pada hari pertama kepemilikan keong kecil itu jatuh ke tangan Master Xuanling dari Gunung Damo. Hutan yang gelap kembali damai. Para pendekar dari keempat sekte terus berjalan menuju ke kedalaman hutan. Mereka juga tidak dapat memastikan apakah mereka menuju ke kedalaman hutan. Lagi pula, mereka sudah tersesat di hutan. Di tim Battle Dragon Island, Zandongsan memasang wajah cemberut sepanjang waktu, matanya berkedip-kedip karena enggan. Dia meninjau dan menganalisis situasi dan menemukan bahwa rangkaian kejadian yang terjadi setelah racun muncul semuanya karena sekte Jiuxuan. Teriakan keras itu datang dari kubu sekte Jiuxuan, dan teriakan itulah yang membuat sekte Beidou dan Damosan bergegas maju tanpa peduli apapun untuk menghalangi jalan mereka. Jiuxuan Men, Zandongsan menggertakkan giginya. Jika sekte Jiuxuan menghancurkan rencananya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Tuan Pulau, seseorang di sampingnya merendahkan suaranya. Jika para prajurit dari keempat sekte memasuki aula bersama-sama, bisakah semua orang pergi? Zandongsan mengerutkan kening, dia pun tidak tahu. Namun, menurut Zandongsan, semakin sedikit orang yang memiliki kesempatan memasuki aula, semakin baik. Kesempatan untuk bertahan hidup dan peluang yang tidak diketahui harus diserahkan kepada orang-orang di Pulau Naga Perang. Bersabarlah dan tunggu kesempatannya. Zandongsan berkata dengan suara pelan, aku berhasil menguasai keong kecil itu selama 1 hari. Meskipun ketiga sekte akan mengawasi kita dengan ketat, aku yakin akan ada kesempatan. Keong kecil itu jatuh ke tangan Guru Xuanling, namun dia tidak mempelajarinya dan menyimpannya begitu saja. Dapat dilihat bahwa formasi bukanlah kelebihan Master Xuanling. Sudah larut malam, Pulau Zanlong, Istana Tianlong. Pendeta Tao Tiambao dan Zuda Zuang yang tadinya pergi keluar, kini telah kembali. Dan mereka juga membawa beberapa orang. Mereka semua adalah target dari orang-orang berpakaian biru yang dikejar di jalan dan berhasil diselamatkan. Setelah menyerahkan orang yang mereka bawa kembali ke Zanmusi, keduanya menemukan Chu Chen di atap. Nona Liu belum kembali. Mata Zuda Zuang berkilat khawatir. Haruskah kita pergi menjemputnya? Dia selalu merasa bahwa pekerjaan investigasi intelijen benar-benar tidak cocok untuk mantan orang suci Istana Beihua. Jangan khawatir, Chu Chen memegang keong kecil di tangannya, dengan sedikit kegembiraan di bibirnya. Baru saja,
Dia mencoba menerobos formasi keong kecil dengan sukses. Setelah berhasil menerobos, Chu Chen yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa menguasai metode penggunaan keong kecil. Chu Chen menceritakan kepada kedua pamannya tentang terobosannya di keong kecil, dan mereka sangat terkejut. Misi utama mereka di laut adalah menyelamatkan Nine Vein Master yang terjebak. Pulau Zanlong tidak damai, kata pendeta Tao Tiambao. Meskipun Tian Wai Tian telah menduduki Pulau Zanlong, jumlah prajurit di Pulau Zanlong jelas jauh lebih banyak daripada Tian Wai Tian. Tidak semua orang akan tunduk kepada Tian Wai Tian. Jadi pertempuran perlawanan akan pecah di berbagai tempat. Kami hanya pergi jalan-jalan dan melihat 3 pertempuran. Kami juga menyelamatkan orang secara acak. Namun, desa-desa di sekitar Tianlong Manor damai. Mereka telah menyerah pada tirani Tian Wai Tian dan telah diperbudak oleh Tian Wai Tian. Zuda Zuang mendesah. Di antara orang-orang ini, mungkin ada anggota keluarga dari anak-anak yang meninggal, tetapi mereka juga diperbudak. Ini juga sifat manusia. Ada yang pantang menyerah, ada yang melawan, ada yang menyerah, dan ada yang berlutut menjilat. Mereka duduk dengan tenang di atap selama sekitar 1 jam. Tepat saat kedua paman itu mengungkapkan kekhawatiran mereka lagi, embusan udara mendekat dari jauh. Hembusan itu dengan cepat semakin dekat, dan dalam sekejap mata, hembusan itu tiba di atap tempat ketiganya berada. Kakak Liu, mata Chu Chen penuh dengan harapan. Bagaimana penyelidikannya? Pendeta Tao Tiambao dan Zuda Zuang juga penasaran. Chu Chen berkata bahwa informasi yang ditemukan Liu Ruyan pasti akan mengejutkan mereka. Liu Ruyan duduk, merenung sejenak, dan berkata, ada 3 prajurit alam aura yang kuat yang keluar dari dunia surgawi dan melancarkan invasi ke Pulau Zanlong. Mata Zuda Zuang berbinar. Jika hanya ada 3 prajurit Kire Alam, kita memiliki 1 prajurit Kire Alam lebih banyak dari mereka. Selama kita mengumpulkan prajurit yang tersebar dari Pulau Naga Perang dan melawan bersama, kita bahkan dapat mengusir Tian Wai Tian dari Pulau Naga Perang dalam waktu singkat. Chu Chen menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan melanjutkan. Setelah 3 prajurit Kire Alam menaklukkan Pulau Zanlong, mereka dengan cepat memperluas tentakel mereka ke 5 wilayah utama Pulau Zanlong. Para prajurit Pulau Zanlong mengalami kekalahan telak. Setelah itu, semakin banyak prajurit Tian Wai Tian datang ke Pulau Zanlong. Sampai saat ini, total ada 8 prajurit Kire Alam di Pulau Zanlong. 3 di antaranya berada di wilayah keluarga Zan saat ini. Jika terjadi pertempuran, mereka dapat saling mendukung kapan saja. 8 orang berada di alam Qi. Senyum yang baru saja muncul di wajah Zuda Zuang tiba-tiba membeku. Mereka mengira jumlah orangnya 1 orang lebih banyak daripada pihak lawan. Tetapi kenyataannya, jumlah orang di pihak lawan 2 kali lipat lebih banyak. Hal lain adalah bahwa mereka berempat baru saja menerobos ke alam Qi. Sebagai pejuang di alam Qi yang sama, mereka tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai pihak lain. Dalam hal kekuatan, kita jelas kurang beruntung. Selain itu, ada lebih dari 200 master seni bela diri, kata Liu Ruyan. Sebagian besar dari mereka dibagi menjadi tim yang terdiri dari 20 orang, berpatroli di Pulau Naga Perang atau menjalankan misi.
Tian Waitian ingin menggunakan Pulau Zanlong sebagai batu loncatan untuk menduduki dunia prajurit wilayah laut. Mereka bahkan memiliki tujuan yang lebih ambisius. Liu Ruyan melanjutkan. Selain itu, tidak semua prajurit Pulau Zanlong yang ditangkap terbunuh. Sebagian besar dari mereka hanya dipenjara. Tian Waitian ingin mereka menyerah, bekerja untuk Tian Waitian, dan berjuang untuk Tian Waitian. Apakah kau sudah menemukan di mana para prajurit keluarga Zan ditawan? Chu Chen langsung bertanya. Taois Tiambao dan Zhu Dazuang keduanya tertegun dan menatap Liu Ruyan. Tidak mungkin dia bisa mengetahui hal ini dalam waktu sesingkat itu. Ada 5 tempat di mana para prajurit keluarga Zan ditahan, dan mereka ditahan secara berkelompok. Liu Ruyan berkata, saya kembali sangat terlambat hanya untuk memastikan situasi spesifik dari kelima tempat ini. Liu Ruyan terdiam sejenak. Kecuali kita menyerang kelima tempat penahanan itu secara bersamaan. Jika tidak, jika kita menyerang salah satunya, tempat-tempat lain akan segera mendapat berita dan segera membela diri. Bahkan tempat-tempat di mana orang-orang ditahan pun dibagi menjadi beberapa area. Kehati-hatian Tian Waitian sedikit di luar dugaan Chu Chen. Ia berpikir bahwa karena Tian Waitian begitu kuat, mereka seharusnya sangat sombong. Sekitar selusin orang di Tianlong Manor saat ini merasa sangat marah. Tunggu sebentar. Chu Chen tiba-tiba berbicara, sambil menatap Liu Ruyan. Kakak Liu, kamu baru saja mengatakan bahwa para prajurit dari dunia luar dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 20 orang. Saat ini, tampaknya hanya ada kurang dari 20 prajurit dari dunia luar di istana Tianlong. Ekspresi wajah Taois Tiambao berubah drastis. Ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Bab 690 Arah keberuntungan. Chu Chen memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa ada total 17 pria berpakaian biru dari Tian Waitian yang dibunuh oleh Zan Musi hari ini. Artinya, 3 orang dalam kelompok ini masih hilang. 3 orang yang tersisa pasti tidak berada di Tianlong Manor pada siang hari. Kalau tidak, kita tidak akan kehilangan mereka. Pendeta Tao Tiambao berbicara dengan suara yang dalam. Dengan raut wajah khawatir, mereka mungkin baru saja keluar. Yang saya khawatirkan adalah mereka baru saja kembali ketika kita memasuki ruang bawah tanah. Saat itu, perhatian kita semua tertuju pada Xiao Chen yang merawat nenek berjari 6. Sepertinya kemungkinan ini masih sangat tinggi, kata Chu Chen, dan dia berdiri pada saat yang sama. Tianlong Manor mungkin tidak aman, kita harus pindah secepatnya. Jika kekuatannya setara dengan lawan, Chu Chen tidak akan takut dengan pertarungan yang adil. Namun dalam situasi saat ini, hal terbaik adalah menemukan cara untuk Audio merampok milik penjara Solter tempat Channel. para prajurit Pulau Naga Perang di penjara, dan kemudian menggunakan medan Pulau Naga Perang untuk melakukan pertempuran gerilya dengan Tian Waitian. Sambil menghadapi situasi tersebut, ia juga mencoba mencari cara untuk menyelamatkan tuannya. Liu Ruyan mengangkat alisnya. Aku ingat bahwa dalam perjalanan pulang, sekitar 20 mil jauhnya dari Tianlong Zuang, ada beberapa tim dari dunia luar yang berkumpul. Target mereka mungkin kita, tetapi tidak ada alam ki di tim itu, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Tidak ada keadaan bernafas. Chu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan duduk lagi.
Sepertinya ketiga orang yang melarikan diri itu tidak tahu bahwa kita datang dari luar. Mereka hanya menganggap kita sebagai pasukan perlawanan yang tersisa di Pulau Zanlong. Jadi setelah melaporkannya, itu tidak terlalu menarik perhatian. Lagi pula, alam Qi tidak akan muncul dengan mudah. Kalau begitu, kita masih punya cukup waktu, kata Pendeta Tao Tiambao. Kita akan menunggu kedatangan para pendekar dari dunia luar malam ini, baru kemudian kita bisa mempertimbangkan pemindahannya. Zhu Dazuang memegang seruling giok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita jaga masing-masing dari keempat dinding istana Tianlong dan lihat dari sisi mana para prajurit Tianwei Tian akan menyerang." "Baiklah," kata Chu Chen, "aku akan tetap di sini dan menjaga sisi timur." Atap tempat mereka berada dekat dengan dinding timur Tianlong Manor. "Serahkan saja urusan selatan padaku," kata Liu Ruyan segera. Taois Tiambao tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku akan bertanggung jawab atas Zhenbei." Zhu Dazuang tidak punya pilihan lain. "Aku akan pergi ke barat." Zhu Dazuang tertegun sejenak, selalu merasa bahwa kalimat ini aneh. 4 alam aura besar masing-masing menjaga satu tempat. Di Pulau Naga Perang di malam yang gelap, sosok-sosok berpakaian biru bergerak maju dengan cepat. "Cepat, percepat, Su Guangfu. Apakah kamu yakin tidak salah lihat? Orang yang kamu lihat di Tianlong Manor adalah cucu Zan Dongsan yang hilang, Zan Musi. Saya jamin saya melihatnya dengan benar. Dia seharusnya dilindungi oleh orang-orang kuat. Ketika kami kembali ke Tianlong Manor, kami menemukan bahwa 18 orang lainnya telah terbunuh. Zan Musi sedang membersihkan mayat-mayat itu. Saya melihat dengan jelas bahwa itu adalah Zan Musi yang saya lihat di foto." "Bagus sekali. Kali ini kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Hahaha." Zan Musi benar-benar menyelinap kembali ke Pulau Zanlong. "Benda itu pasti ada padanya. Aku telah memberikan perintah mati bahwa tidak ada berita tentang operasi malam ini yang boleh bocor. Kau tidak memberitahu orang lain, kan?" Orang yang berbicara adalah seorang tetua pelindung dari Tianwei Tian. Marganya adalah Gan Mingdong. Alam Puncak Grandmaster. Semua prajurit alam aura Pulau Naga Perang telah memasuki tanah terlarang di luar surga. Bahkan jika Zan Musi memiliki seseorang yang melindunginya, dia paling-paling berada di puncak level Grandmaster. Gandong tersenyum main-main, matanya penuh dengan antisipasi. Pada level yang sama, dia jelas tidak takut pada para prajurit Pulau Naga Perang. Sungguh tidak disangka ada kue jatuh dari langit dan menimpanya. Gandong sangat menyadari pentingnya keong kecil itu. Sel penjara tempat para prajurit Pulau Naga Perang ditahan digunakan untuk penyiksaan setiap hari guna mendapatkan informasi tentang keong kecil itu. Jika dia berhasil mendapatkan keong kecil itu, tentu itu akan menjadi prestasi yang luar biasa. Gandong mengatur 3 jalur langsung, berjumlah 60 orang, dan menuju ke Tianlong Manor semalaman. Tianlong Manor ada di dekatnya. Ikuti aku dan masuk ke Tianlong Manor dari tembok timur. Gandong berbicara tanpa ragu-ragu dan memimpin untuk menyapu. Namanya hanya Dong. Saat tumbuh dewasa, arah timur selalu menjadi arah keberuntungan Gandong. Dan dia sangat meyakini hal itu. Dia memilih melakukan segala sesuatunya di timur. Menatap sekilas tembok Tianlong Manor dari jauh,
Gandong tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba seseorang berbisik di telingaku, sepertinya ada seseorang di dinding. Siapa lagi yang ada di dinding saat ini? Gandong memandang dengan acuh tak acuh dan tanpa sadar tertegun. Cahaya bulan sangat terang malam ini, dan menampakkan wajah yang lembut dan tampan. Tetapi itu hanya profil samping dengan garis-garis yang jelas dan kontur yang tajam. Angin laut bertiup di sekujur tubuhnya, dan dia tampak menyatu dengan dinding. Jika targetnya tidak terlalu jelas, keberadaannya tidak akan terdeteksi sama sekali. Pupil Gandong tiba-tiba mengecil dan reaksinya sangat cepat. Dia mengulurkan tangan dan mengambil busur serta anak panah. Tekuk busur dan tembakan anak panah semua sekaligus. Di bawah tatapan banyak orang, anak panah yang tajam itu melesat keluar dari udara, seolah-olah telah menembus tubuh pria itu. Audio milik Namun Soter tubuh Channel. pria itu perlahan-lahan menjadi ilusi dan menghilang. Pupil mata banyak orang yang berpakaian biru tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Su Guangfu menyeka matanya tanpa sadar. Apa-apaan ini? Dia ada di sana. Seseorang tiba-tiba berseru, dan melihat bahwa sosok yang tadi duduk di sisi lain tembok. Banyak orang tanpa sadar hatinya bergetar dan bulu kuduk merinding. Dia hanya berpura-pura menjadi hantu. Dia mengandalkan kemampuan fisiknya yang hebat untuk menakut-nakuti kita. Gandong langsung berbicara. Dia tidak pernah kalah di timur. Gandong sangat yakin bahwa arah yang beruntung akan membantunya menghadapi pria di depannya. Lepaskan anak panahnya. Hampir setiap prajurit di Tianwaitian bersenjatakan busur dan anak panah. Pada saat ini, puluhan anak panah tajam ditembakkan pada saat yang sama. Sepadat hujan menutupi bagian atas tembok. Di dinding, Chu Chen melihat ke sana, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sosoknya tiba-tiba melesat ke atas. Di bawah tatapan banyak mata, Chu Chen terbang ke arah datangnya anak panah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan puluhan anak panah terbang ke arah telapak tangan Chu Chen seolah-olah tertarik oleh magnet. Chu Chen mengangkat tangannya, dan anak panah itu terbang kembali ke arah yang berlawanan. Tak ada satupun anak panah yang luput dari perhatiannya. Gandong terkejut saat ini, wajahnya pucat, pupil matanya melebar seperti lonceng, dan suaranya bergetar. Alam Ki, Ki. Memanggil, 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 anak panah itu berbalik dan membunuh orang-orang, dan satu demi satu, suara-suara berjatuhan dan jeritan terdengar. Kelompok prajurit dari luar dunia ini seperti kertas di depan Chu Chen, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Gandong berusaha sekuat tenaga menghalanginya, namun dia terus mundur, dan semua orang di sekitarnya terjatuh. Gandong berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi sebuah suara rendah datang dari belakangnya. Berhenti. Tubuh Gandong tiba-tiba berhenti dan dia tidak berani bergerak. Sebuah aura terkunci padanya, dan Gandong merasa bahwa jika dia bergerak, dia akan dihancurkan. Bersambung.